Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel Investor Saham Pemula. Kali ini kita mau bahas sektor ya, bukan saham. Nah, saya mau milih salah satu sektor yang kemungkinan akan manggung di tahun ini seiring dengan momentum naiknya suku bunga bank di Indonesia ataupun juga di negara-negara lain ya. Teman-teman pasti tahu sektor yang saya maksud karena kita semua pasti sudah tahu ya. Sektor apa kira-kira itu yang akan manggung di tahun ini yang terdampak langsung dengan bunga bank, kenaikan suku bunga bank di Indonesia. Teman-teman, yang saya maksud yaitu adalah sektor keuangan. Pasti teman-teman tahu di sini beberapa sektor keuangan teman-teman lihat sendiri naik ya. Nah, walaupun ada beberapa yang minus tapi rata-rata sektor keuangan itu naik karena sudah pasti dengan naiknya suku bunga di Indonesia, masyarakat akan lebih cenderung untuk banyak menyimpan uangnya di bank ataupun di instrumen-instrumen investasi lain yang ada di Indonesia ya. Jadi kemungkinan besar masyarakat ataupun warga Indonesia akan menahan diri untuk lebih konsumtif di tahun ini ya. Nah, untuk itu saya sudah memilih beberapa saham dari sektor keuangan yang menurut saya layak untuk kita cermati ya teman-teman. Sekali lagi ini menurut saya. Teman-teman boleh percaya boleh tidak karena sekali lagi video ini saya buat bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham, melainkan ajakan untuk share dan berbagi informasi berdasarkan apa yang saya tahu ya teman-teman. Nah, beberapa saham yang saya maksud di sektor keuangan saya sudah memilih beberapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saham yang menurut saya layak kita pertimbangkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu LPLI teman-teman. Ini saham masih murah ya. Nah, kalau dari awal saham ini kita cek historinya ya. Kita cek profilnya. Nama awalnya yaitu PT Star Pacific Tbk. Didirikan sudah lama ya. Didirikan sudah lama ya teman-teman, dari tahun 1983 dengan nama PT Asuransi Lipo Jiwa Sakti. Jadi usaha awalnya adalah asuransi dari grup Lipo ya teman-teman. Bidang usahanya sekarang yaitu PT Star Pacific Tbk bergerak pada sektor layanan perdagangan, jasa, dan investasi, meliputi jasa teknologi informasi termasuk kegiatan usaha internet, pengelolaan bisnis, dan manajemen perusahaan serta media. Nah, ini masih termasuk ke dalam sektornya keuangan ya teman-teman. Kalau kita cek di sini key statistiknya, sekarang dia masuk ke properti, tapi sebenarnya ini lebih kepada keuangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, ini lambangnya aja Kephana Bank. Jadi teman-teman pasti tahu Kephana Bank ini adalah pemilik dari aplikasi Line Bank ya, atau bank digital salah satunya yang ada di Indonesia dan berkoordinasi langsung dengan aplikasi Line ya. Nah, jadi LPLI ini pemilik Bank Kephana yang membawahi Line Bank yang ada di Indonesia. Status sahamnya teman-teman masih sangat baik ya. Nah, kita sekali lagi cenderung investasi di saham yang statusnya baik dan sangat baik teman-teman. Menarik di sini adalah NPM-nya itu mencapai 8.216,17% ya. Itu nomor 1, dan OPM-nya, operating profit margin-nya juga itu nomor 1, 8.537 ya. Kemampuan untuk mendapatkan ROE-nya, mendapatkan keuntungannya sampai di 44,47% ya. Ada di nomor 4 dan ROA-nya itu nomor 1 teman-teman. Cuman yang jadi permasalahan di sini GPM-nya, gross profit margin-nya itu masih minus ya teman-teman. Untuk valuasi masih sangat murah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini PBV-nya 0,13 ya. Dengan EPS-nya sangat tinggi sekali, 401,25 rupiah per lembar sahamnya itu ya. Kali per lembar sahamnya. Jadi ada di urutan ketiga dia dengan PI 0,7, nomor 1 teman-teman PI-nya. Jadi ini masih sangat valuasinya murah sekali ya. Dan teman-teman lihat di sini DER-nya, debt equity ratio itu 1% ya. Sangat kecil sekali, dengan current ratio itu mencapai 6.494. Dan untuk saat ini memang saham ini belum membagi dividen ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita tengok di dividennya, mereka belum memberikan dividen
sama sekali. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan masih membagi dividen karena teman-teman tahu sendiri ini perusahaan investasi ya. Untuk perusahaan investasi itu jarang rata-rata mereka yang memberikan dividen ya. Nah, kita lanjut lagi ke saham yang kedua, teman-teman. Saham kedua di sektor ini yang saya suka dan saya invest juga yaitu saham di MPMX ya, Mitra Pinastika Mustika. Nah, kalau di tempat saya ini di Pekanbaru banyak sekali orang kredit motor dengan menggunakan leasing ini ya. Jadi ini bergerak di sektor leasing atau pembiayaan, teman-teman. Status sahamnya di sini baik, dia non primer ya. Nah, teman-teman bisa lihat NPM-nya termasuk kecil sih, tapi boleh lah ya. Dengan PBV-nya masih 0,82, masih sangat murah juga, teman-teman. Kalau kita tengok lagi di sini profilnya. Nah, saham ini bergerak pada sektor layanan perdagangan, jasa, dan investasi. Kegiatan utamanya meliputi industri, pengangkutan, grosir, agen, distributor, pemasok, dan perdagangan. Kalau di tempat saya ini di Pekanbaru ya, ini lebih condong kepada rental mobil. Mereka juga ada kantornya untuk yang rental mobil di sini di Pekanbaru, dan ada yang leasingnya atau pembiayaan motor. Lebih cenderung mereka pembiayaan motor ya. Saham yang kedua ini yang ketiga sudah kita bahas ya di video short saya, yaitu dan video yang kemarin juga, PANS atau Panin Sekuritas. Teman-teman bisa lihat di video saya yang kemarin. Nah, selanjutnya ada Panin Invest juga, PNIN dan PNLF ya teman-teman, Panin Finansial. Tiga saham ini sudah kita bahas di video yang kemarin, silahkan teman-teman cek itu aja. Sekarang kita bahas satu-satu lagi saham yang menurut saya sangat kita cermati, yaitu perusahaan investasi ya teman-teman. Ini sudah mencapai all time high-nya kemarin 3.850 ya. Dan sekarang dia ditutup di hari ini 2.940, turun 1,34% teman-teman. Yaitu sahamnya SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. Bergerak sangat di bidang investasi atau keuangan ya. Di sini keuangan ada 105 emiten dengan status sahamnya sangat baik teman-teman ya. NPM-nya tinggi sekali ini 88,16%, sudah mencapai 2 digit ya, berada di urutan ke-9 ini dalam sektor keuangan yang lainnya teman-teman. Hampir rata-rata positif semua di sini performance dari saham ini ya. ROA-nya nomor 2, ROE nomor 2, GPM-nya di nomor urutan 11 ya, OPM-nya di urutan 8. Valuasi masih sangat rendah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini PBV-nya 0,67 kali ya. Ada di urutan ke-29 dari sektor keuangan ya. EPS-nya tinggi sekali nih, 1050,77, ada di urutan nomor 2 teman-teman. PI-nya 2,8 dan di sini menariknya tidak punya utang ya, hanya sekitar 9% ya teman-teman. Sangat kecil sekali. Dan saham SRTG ini bagi dividen nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dividen yield-nya 2,04 dengan payout ratio 5,71 ya. Nah, kita tengok di sini bidang usahanya, Saratoga Investama Sedaya Tbk bergerak pada sektor layanan perdagangan jasa dan investasi ya. Nah, banyak sekali investasi mereka, salah satunya itu MDKA, tambang emas ya, itu masih mereka juga, dan banyak juga emiten-emiten lain yang ada di IHSG ini termasuk ke dalam salah satu bidang investasi dari SRTG. Kita masuk ke saham terakhir ya teman-teman, masih dalam leasing. Menurut saya leasing ini sangat menarik karena tentu saja dengan kenaikan suku bunga, yang namanya leasing ini dan pembiayaan juga akan mendapatkan profit yang lebih besar nanti untuk tahun-tahun ke depannya ya teman-teman ya. Dan yang bisa jadi untuk pembiayaan mobil dan motor itu akan terus bertambah menurut saya seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Jadi prospek perusahaan leasing ini masih sangat bagus dan menarik ya. Hari ini dia ditutup di Rp282 atau naik 1,44% teman-teman ya. Kalau kita tengok pergerakan sahamnya, dia pernah mencapai all time high di harga 396 dan sekarang 282. Masih oke lah untuk kalau teman-teman mau masuk sekarang ya. Kita cek statistiknya, statusnya baik di sini teman-teman ya. NPM-nya memang tidak terlalu besar ini teman-teman. Nah, tapi di sini PBV-nya teman-teman bisa lihat sendiri ya. 0,71 kali dengan EPS-nya 45,98. PI-nya termasuk tinggi ini 6,13 ya. Dan mereka enaknya membagi dividen teman-teman. Numeric dividen terakhirnya itu Rp9,5.
dengan dividen yield 3%, termasuk kecil tapi tidak apa-apa ya. Payout ratio-nya itu 20%, teman-teman. Nah, kalau kita tengok di sini bidang usahanya PT Wahana Otomitra Multi Arta Tbk bergerak pada sektor keuangan ya. Termasuk di sini ada kartu kredit sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen. Oke, lumayan ya. Jadi menurut saya inilah beberapa saham di sektor keuangan yang kemungkinan besar akan manggung ya teman-teman di tahun ini seiring dengan peningkatan suku bunga teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membeli saham ini silahkan, tapi saya tidak mengajak untuk membeli dan menjual. Ini hanya sekedar share dan berbagi informasi menurut apa yang saya beli dan saya suka, ataupun menurut apa yang saya perhitungkan ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu ngikut saya, tapi jika ingin mengambil manfaat dengan video saya ini silahkan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Karena subscribe gratis dan kita bisa membahas saham bersama dan teman-teman bisa mendapat info nanti saham-saham berikutnya yang akan saya bahas di channel ini ya. Maaf, channelnya sangat sederhana dan gampang sekali dibuat ya, tapi inilah yang jelas isinya memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton, besok kita sambung lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, bye-bye.